Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La nabiyya ba'da. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق النبي وصحبه والآل. معاشر الحاضرين والحاضرات برحمة الله سبحانه وتعالى. Alhamdulillah, senantiasa kita ucapkan kalimat syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi nikmat, rahmat, taufik dan hidayah kepada kita sampai pada subuh hari ini. Allah masih berikan kita kesempatan untuk berkumpul kembali di tempat yang mulia, melaksanakan ibadah, kebaikan, amal saleh. Mudah-mudahan amal baik yang kita lakukan ini diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam pun senantiasa kita haturkan kepada junjungan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dengannya kita berharap mudah-mudahan mendapatkan syafaat beliau kelak pada hari kiamat. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan dari apa yang telah kita kaji dan bahas di dalam kitab Bidayatul Hidayah. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah taala rahmatal abrar, beliau berkata, ولا تقول أملك فيثقل عليك عملك. Kata Imam Al-Ghazali, janganlah engkau panjangkan angan-anganmu, fayathqul alaika amaluk, nanti engkau akan merasa berat, merasa malas daripada berbuat taat, amal kebaikan. Orang kalau punya angan-angan yang panjang, hayalan, punya ya walaupun kan dilarang menghayal, ada dilarang berangan-angan, tapi angan-angan itu datangnya dari syaitan. Angan-angan itu dalam agama dilarang oleh Nabi SAW. Karena dampak dari angan-angan kita itu adalah membuat malasnya kita untuk berbuat ibadah. Padahal Nabi SAW telah memberikan konsep dalam kita menjalani kehidupan. Nabi SAW, hiduplah engkau dalam dunia seakan-akan engkau bakal meninggal esok harinya. Hiduplah, ibadahlah engkau di dunia seakan-akan engkau besok akan meninggal dunia. Dan hiduplah di dalam urusan duniamu seakan-akan engkau bakal hidup selamanya di dunia. Ini hadis tentang larangan berangan-angan. Sebagaimana Nabi katakan tadi, kalau urusan amal akhirat
ibadah, kebaikan, maka hendaklah kita merenungkan seakan-akan kita itu bakal meninggal besok. Umur kita pendek, maka ibadah kita semangat, maka amal yang kita lakukan khusyuk, maka amal tersebut tidak kita tunda-tunda. Kenapa? Karena bakal meninggal dalam waktu yang cepat. Kita saja kalau bisa dimisalkan dan kita tahu bahwa meninggal itu siang hari ini, jam 1 siang misalnya, dan malaikat Azrail jika meninggal hari ini jam 1 dapat SMS misalnya, jakatnya begitu, maka pastilah kita dari subuh ini, mungkin dari hari-hari yang sebelumnya, kita itu sudah memperbanyak urusan ibadah kita. Guring kada karuan guring, makan kada karuan makan. Mau makan kah ke warung, mau ajak, nah jam 1 mati, pasti bersiang di atas sejadah aja di sini. Mau kena pada berapa pasang lagi tu, tasbih, ayat Quran, ayat dibaca, sholat. Ya. Kenapa? Tahu bakal meninggal dunia cepat. Tapi ketika kita beramal urusan dunia, pekerjaan, urusan dunia yang lainnya, maka hendaklah kata Nabi kita itu menghadapinya itu seperti kita bakal hidup selamanya, hidup bersilawas. Bukan berarti kalau hidup lawas dicari banyak-banyak, begitu maksudnya. Seperti hidup kita lama, artinya urusan dunia itu bisa ditunda-tunda. Kenapa? Oh, masih lawas hidup kita. Kalau urusan dunia besok masih bisa, besoknya masih bisa. Tapi kalau urusan akhirat, ibadah akan kita tunda. Kenapa? Belum tentu di jam berikutnya, setengah hari berikutnya, besoknya kita masih bisa melakukannya. Maka dengan konsep seperti yang diarahkan tadi itu, membuat manusia itu rajin di dalam amal ibadah. Panjang angan-angan membuat seseorang itu berat untuk melakukan amal kebaikan. Contohnya saja, anak muda ditanyakan kenapa kada sembahyang, kayaknya pas sudah Tuhan. Kenapa dia mengatakan demikian dan menunda kebaikan kepada dirinya? Karena dia berangan-angan bakal hidup masih lama. Aku masih lawas, masih anak 25 aja, 35 aja baru besar. Kenapa itu pada menutup aurat? Itu aurat yang diumbar-umbar pada orang. Lalu dia jawab, nanti aku akan tutup aurat. Belum. Kapan bila sudah jadi acil-acil karena aku tutup aurat. Kenapa dia mengatakan demikian? Karena dia berangan-angan bakal hidup masih panjang. Berangan-angan. Dan ini membuat seseorang itu lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa orang sekarang banyak maksiat? Kenapa banyak orang sekarang melanggar akan perintah Allah? Karena mereka angan-angannya banyak. Kenapa melakukan apa? Nanti aja taubat, belum nak mati kan hanya taubat. Sudah Tuhan kan hanya bertaubat. Lalu gara-gara angan-angan yang merasa hidupnya bakal panjang tadi itu, maka dia pun mudah melakukan maksiat, meremehkan kewajiban dan perintah
Nabi SAW saja dalam sebuah hadis beliau mengatakan, tidaklah aku melangkah kaki kananku kecuali aku masih meragukan apakah kaki kiriku dapat melangkah selanjutnya. Jangankan besok, jangankan separuh hari, jangankan 1 jam, 1 menit ke depan saja, kata Nabi, aku tidak tahu apa yang akan terjadi kepada diriku. Dalam hadis Sayyidina Anas meriwayatkan Rasul berkata, arba'atun minasyaqa, kata Nabi, ada 4 kelompok daripada orang yang celaka nantinya di akhirat. Yang pertama adalah jumudul ain, mata yang tidak pernah menangis, keras, matanya tidak pernah menangis dalam artian menangis karena takut kepada Allah, menangis karena dosa, menangis karena takut neraka misalnya. Nah, tangisan itu adalah menunjukkan keberuntungan seseorang. Bila dia tidak pernah menangis matanya akan dosa, akan maksiat, akan adabnya Allah nantinya, itulah orang yang antara orang-orang yang celaka. Ini kita bangun di sepertiga malam atau menjelang subuh atau ketika sendirian, biasanya lebih mudah untuk kita itu menangis. Apakah dihayalkan, dipikirkan dosanya kita, kesalahannya kita, terhadap witan kita, terhadap Allah, takut akan nerakanya Allah, lalu muncul ketakutan itu, lalu menangis, menetes air mata dari mata kita. Nah, itu tangisan adalah tangisan yang mahal, yang berharga di sisi Allah. Yang kedua, kata Nabi, orang yang celaka nantinya di antaranya adalah qaswatul qalbi, hatinya keras, sudah mati hatinya, tidak ada sedikit pun sifat rahmat kepada orang. Mau dikasih nasihat bebal, nolak, padanya batasnya memadai orang, dinasehati marah dia dengan nasihat. Ini orang menunjukkan hatinya sudah keras, ada mau dibadah, ada mau diberitahu yang baik. Yang ketiga adalah termasuk orang yang celaka, kata Nabi, ulul amal, panjangnya angan-angan, banyaknya menghayal, hidup masih lawas. Dan itulah kebaikan manusia. Kita pun kadang menghayal nanti di mata nanti, tahun penabuhan maksudnya nanti tahun ini bila ada rezekinya beli mobil, beli mobil, tahun depan punya rezeki lagi mau umroh, nanti 2000 sekian kawin lagi, wah lengkap sudah. Seakan-akan ia bakal hidup sampai 2020 berapa sekian, 2030 sekian. Banyak khayalannya, angan-angannya, yang mana angan-angan urusan tadi itu akan membuatnya semangat dalam urusan dunia, tapi malas dalam urusan akhirat. Ulul amal. Yang keempat, di antara orang banyak celaka, kata Nabi, karena hirsu ala dunia, karena tamak, rakus terhadap dunia. Orang kalau sudah rakus terhadap dunia, yang haram pun dia halalkan, yang haram dia halalkan. Kenapa rakus? Ada pernah merasa cukup dengan apa yang Allah beri kepadanya dalam urusan dunia, masa kurang, pengen lebih, dan begitulah sifatnya manusia. Kata Nabi SAW, manusia apabila dia memiliki 2 lembah emas, 2 kawah emas,
Indonesia kan satu aja masih import. Ini sini diisi dua, bukan 70 kilo lagi emasnya, berkilo-kilo emasnya itu on. Punya 2 lembah emas pasti kata Nabi dia akan mengincar kawah yang ketiga emas. Apa artinya? Menunjukkan manusia itu tidak pernah puas dengan apa yang dia miliki daripada urusan dunia. Semua saya cukup. Orang yang bisa punya merasa sifat cukup yaitu qanaah, itulah orang yang beruntung. Bila rakus urusan dunia tidak bakal nyaman. Punya orang begitu, punya orang pengen diambil berbagai cara dia halal dan walaupun itu harus musuhan dengan saudaranya, keluarganya, yang penting aku bertambah harta dunia ini. Itu yang terjadi sekarang. Banyak di antara kita jangankan persahabatan, perdansanakan apalagi hanya gara-gara dunia rakus dengan dunia. Dan itu di antara celakanya orang tulul amal tadi, panjang angan. Bahkan pernah menceritakan Usama bin Zaid, beliau membeli seorang budak dengan harga 100 dinar ila syahrin dalam masa waktu 1 bulan cicilan tempo. Maka Nabi SAW mendengar berita tentang Usama tadi itu membeli budak di tempo 1 bulan. Lalu Nabi berkata, ala ta'jibuna min Usama al-mushtari ila syahr. Tidakkah kamu, kata Nabi, merasa pelik, merasa susah, merasa uyuh dengan Usama itu? Inna Usama tawilil amal, sesungguhnya Usama itu sangat panjang angan-angannya, banyak keinginannya. Walladhi nafsi biyadihi ma dharafat 'aynaya illa dhanantu anna syufriya la yaltaqiyani hatta yalqallaha. Kata Nabi SAW, demi jiwaku di tangannya kekuasaan Allah, tidaklah berkedip mataku, kata Nabi. Ini mata kita buka. Tidaklah berkedip mataku, kata Nabi, kecuali aku menyangka bahwa dua ujung badanku ini tidak akan berjumpa lagi sehingga Allah mencabut nyawa. Belum sempat mataku tertutup, kayaknya Allah sudah mencabut nyawa. Begitulah cara pandang Nabi di dalam urusan hidup beliau. Lalu aku menyangka akan meletakkannya kembali, maka itu tidak mungkin. Kayaknya di situ Allah mungkin sudah mencabut nyawa. Lalu beliau katakan, walladzi nafsi biyadihi innama tu'aduna la'an wa ma antum bimu'jizin. Demi nyawaku yang berada di dalam kekuasaan Allah, sesungguhnya apa yang telah dijanjikan kepada kamu hari kiamat dan balasannya itu pasti tetap akan datang, dan kamu tidak akan dapat melepaskan diri dari balasan tersebut. Apa maksudnya dari minggu Usama ini? Usama ini panjang angan-angan. Aku, kata Nabi, mengejutkan mata saja yang sesaat itu belum tentu aku akan bisa. Mungkin Allah telah mencabut rohku. Ketika aku menutup mata belum sempat aku membuka, mungkin Allah telah mencabut rohku. Dah Usama kok bisa-bisanya dia membeli budak pakai kain pok 1 bulan, seakan-akan dia bakal hidup masih sampai bulan depan. Nah,
ini di antara sebetulnya larangan. Ada bagus kita itu membeli sesuatu pakai tempo, ya. Itu namanya memaksakan diri. Orang yang pakai tempo atau ini kredit, cicilan, membeli sesuatu itu namanya kita memaksa diri kita. Yang padahal saat itu kita itu padahal tidak mampu membelinya, tapi kita memaksa. Yang mana memaksa sesuatu yang kita tidak mampu, apakah kata Nabi kamu tidak takjub, tidak heran melihat Usama itu susah hidupnya hanya gara-gara memikirkan cicilan budaknya dari sampai sebulan. Coba aja biar punya hutang, terus kalau belum itu punya hutang biar 10.000. Tapi nyaman hidup dia. Hari-hari kita pikir belum bayar hutang, kayak apa pun yang sampai 5 tahun, 4 tahun, iya awal bulan nyanyok pikiran, memikirkan si kredit. Maka bila sudah tahu mulai itu kebiasaan, mbah lunas kreditannya dipikirkan bola-bola. Apalagi lah pancang kredit itu aja. Jadi pegawai mencari dasarnya kreditan dari bank, dan itu adalah sesuatu yang memaksakan diri. Jadi berujuk ingin majelis dan sejak hidup itu paling gampang, paling nyaman jangan ada utang kredit. Artinya bila kita kada mampu membeli sesuatu, begini di bawah. Saat itu misalnya punya duit sekian, numpar bulan 1 kilo pada pawang, maka setengahnya ditukar. Jangan dipaksa 1 kilo. Kalau kita paksa 1 kilo berarti kita berhutang dari duit. Ada duit 1/2 kilo pada kawan nukar seperempatnya. Ada barang di mana orang seperempat. Punya pada kawan seperempatnya, apa minta ya lalu daripada hutang. Nah jadi sebetulnya kada bagusnya hutang. Apalagi kalau hutang kaitannya dengan barang, bisnisnya misalnya menghutang barang sesuatu tapi ada bunganya, ini kalau bisa dihindari karena itu sudah jelas melanggar dari apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Wa ahallallahu al-bay'a wa harrama riba, kata Allah, kami telah halal dan bolehkan kepada kalian untuk jual beli, tapi jangan sampai melakukan ribawi. Tapi haramkan kata Allah akan riba. Kalau sudah ada bunganya itu keuntungan dalam mengambil keuntungan di dalam membantu itu namanya ribawi. Dan itu yang haram. Tapi kalau kayak kredit kita itu boleh. Yang beli motor kalau cash sekian, kalau kredit beda harganya, nah itu boleh saja. Terserah si penjual menentukan akan harga tadi. Itu bukan ribawi, itu boleh. Cuman apa yang kita lakukan daripada kredit itu akan membebani kita, menyusahkan kita, dan itu yang banyak menjadikan orang stres, gila, ujung-ujungnya bunuh diri. Kita lihat dia bahari ada orang bunuh diri. Dia miskinnya banyak, itu banyak. Karena ada hutang. Ini pinjol di mana-mana. Sudah pinjol, judi online selesai. Judi online duitnya ada pinjol, pinjaman online yang pinjol.
Maka ini ada tapi banyak syaratnya, alih-alih lalu mudah pinjam main judi, sudah pinjamnya salah, judinya pula ada bakal untung orang main judi pasti habis, pasti kalah. Akhirnya duitnya habis, utangnya banyak, ditagih orang sana sini, kabur ke sana kemari. Akhirnya persahabatan hilang, persaudaraan hilang, masyarakat tidak percaya lagi dengan ini. Ujung-ujungnya hidup sulit dimanapun, pilihannya naik ke jembatan Mahakam, bertajuknya dari situ. Sanggup lagi mikirkan itu gara-gara ujung-ujungnya adalah gara-gara sebab ulul amal. Waqad qurbal maut wa qul fi nafsik inni ahtamil masyaqqah al-yawm fala'anni amutul laylah. Kata Imam Al-Ghazali, qadir qurbal maut, hendaklah engkau mengkira-kirakan bahwasanya kematian itu telah dekat kepada kita. Jadi kita itu selalu beranggapan di hadapan kita ini kematian, ajal telah menanti kita. Wa qul fi nafsika, hendaklah engkau katakan di dalam hatimu, inni ahkamilul masyaqqatil yawm wa la'alli amutu layla. Sesungguhnya aku telah membawa beban yang berat pada hari ini, barangkali aku akan meninggal pada malam harinya. Wa asbir fala'alli amutu ghadan, dan sabarlah wahai diriku. Ini kan kita mengatakan kepada diri kita sendiri, dan sabarlah wahai diriku, barangkali aku akan meninggal besok. Fa innal mauta la yajumu fi waqtin makhsus, karena sesungguhnya kematian itu tidaklah dia datang pada waktu yang tertentu dan pada keadaan yang tertentu dan pada umur yang tertentu. Pada budaya yang hujumi dari kedatangannya kematian itu adalah sesuatu yang pasti. Fal isti'dadu lahu aula min isti'dadi di dunia. Maka persiapan kematian itu lebih utama daripada persiapan urusan dunia kita. Mati itu pasti, dan kita tidak ada yang tahu kapan waktunya, dalam keadaan apa, pada umur berapa. Maka mestinya kita persiapkan urusan akhirat kita daripada mempersiapkan urusan dunia kita. Dunia sudah ditentukan oleh Allah, dunia sudah ada jaminan dari Allah, akhirat belum ada jaminan dari Allah. Kira-kira kita kalau sudah dijamin sesuatu, mungkinkah kita akan memikirkan? Tidak perlu. Kayak biar contohnya anak kecil umur 5 tahun, umur 6 tahun, adalah yang memikirkan urusan dunianya. Tidak ada. Kalau memikirkan besok makan apa, ada dia. Kenapa? Karena dia tahu hidupnya sudah dijamin oleh orang tuanya. Besok bakal makan, siang bakal makan, malam bakal makan. Hidup sudah pasti dijamin oleh orang tuanya, pakaian bakal ada. Dan yang dipikirkan. Nah, itulah urusan kita di dalam dunia. Sebetulnya kita itu sudah diurus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada sesuatu yang melapak di muka bumi ini binatang kecuali Allah telah berikan rezekinya. Allah jamin akan rezeki. Nah, kalau binatang aja dijamin, apalagi manusia. Lalu kita ini memikirkan sesuatu yang sudah dijamin oleh Allah.
tetapi tidak memikirkan sesuatu yang belum dijamin oleh Allah, yaitu urusan akhirat kita. Dunia ini sebetulnya kita tinggal berdoa dan berusaha menjalaninya sekedarnya, karena memang hanya untuk mengambil ikhtiar saja supaya ikhtiar tadi menjadi pahala buat kita. Ketentuannya sudah ditetapkan oleh Allah. Apa buktinya? Buktinya orang yang kerja lelah 20 jam dengan orang yang kerja capek 8 jam, kenapa hasilnya berbeda? Mestinya yang 20 jam banyak dapatnya, yang 8 jam sedikit dapatnya. Tapi biar kita sadar bahwa yang menentukan kadar akan rezeki dunia ini adalah Allah. Buktinya yang 8 jam banyak duitnya, yang 20 jam sedikit duitnya. Kan kadang masuk akal kalau kita pikirkan. Orang yang kerja 20 jam harusnya banyak dapatnya, bukan yang 8 jam yang banyak dapat. Tapi itulah ketika Allah sudah menentukan jaminan kita dalam dunia ini, yang mau sesusah apapun, segampang apapun, ya begitulah yang akan kita dapatkan yang Allah telah takdirkan kepada kita. Nah, ini menjadi renungan sebetulnya apa yang kata Imam Ghazali, membuat kita merenung untuk apa kita capek-capek mempersiapkan urusan dunia kita yang padahal sudah dijamin oleh Allah, lalu melupakan urusan akhirat yang padahal belum dijamin oleh Allah. Kadang kita memikirkan sampai panjang ya, besar anakku, besar cucuku, kayak Tuhan dia lagi mengaturnya ya. Padahal ini pun belum tentu bisa hidup sampai anaknya besar, sampai cucunya besar. Padahal yang harus dibekali kepada anak cucunya adalah kesolehan, cetak untuk dia itu menjadi orang baik, cucu jadi orang baik. Kalau dia sudah jadi orang soleh, orang baik, orang taat kepada Allah, Wallahu yatawalla shalihin, kata Allah dalam Al-Quran. Allah yang menjamin, mengatur akan hamba-hambanya yang soleh itu. Kalau sudah Allah yang mengatur, nyaman. Tidak perlu lagi kita sibuk memikirkan. Wa anta ta'lamu annaka la tabqa fiha illa muddatan yasira. Padahal engkau mengetahui, kata Imam Ghazali, sesungguhnya engkau itu tidaklah menetap di dunia ini kecuali hanya masa waktu yang sebentar. Padahal kita tahu bahwa hidup ini sebentar, tapi usahanya kita mati-matian untuk urusan dunia, tapi kita bersantai-santai urusan akhirat. Itu teguran nasihat sebetulnya buat kita yang tujuannya kita dalam hidup ini hanya kebanyakan urusan dunia. Wala'allahu lam yabqa min ajlika illa yawman wahid. Barangkali, kata beliau, tidaklah tersisa dari kehidupanmu itu kecuali hanya satu hari saja, atau nafasul wahid, atau satu kali bernafas saja lagi. Faqadir ada fi qalbi kulli yawm, maka renungkanlah di dalam hatimu hal yang demikian itu setiap hari. Pikirkan bahwa kita ini mungkin besok pada bakal hidup, mungkin sejam depan pada bakal hidup. Maka renungkan yang demikian. Wa kallif nafsaka, dan paksakanlah dirimu untuk melakukan amal kebaikan. As-sabra ala ta'atillah, paksa dirimu untuk sabar dalam melaksanakan taat kepada Allah hari demi hari. Sabar menjalani perintah Allah, sabar menjadi hamba yang baik, sabar berusaha berakhlak mulia kepada orang-orang, sabar. Itu sulit.
perlu kesabaran. Makanya sabar itu ada 3, sabar maksiat, sabar melakukan ibadah, sabar ketika mendapatkan musibah ujian. Itu juga kita sabar. Baik fa'alta dzalika, apabila engkau telah melakukan yang demikian, sudah mementingkan urusan akhirat kita, menyampingkan urusan dunia, bukan berarti kita kadang memikirkan dunia, salah juga. Allah dalam Al-Quran katakan wala tansa nasibaka minad dunya, jangan engkau lupakan juga bagianmu di dalam urusan dunia. Kita hidup di dunia perlu yang namanya dunia, tapi seperlunya saja, jangan berlebihan. Seperlunya saja urusan dunia. Sudah mampu makan, sudah ada tabungan, sisanya akhirat. Ulama-ulama kita dulu demikian. Yang penting sini gawian itu ada, cukup untuk makan hari itu sampai esok mungkin ada, bahkan tidak memikirkan besok kayak apa, besok mencari lagi. Yang penting hari ini sudah cukup untuk istirahat. Kalau kita lihat manaqib bagaimana Guru Syarwani Ahmad Baghain, Guru Syarwani Ahmad Baghain itu beliau hijrah ke Baghain dari Marmapura, hijrah ke Baghain. Di Baghain beliau buka usaha, buka toko. Tokonya pun bukannya bukan jam 6 pagi, pas waktu duha, bukan jam 8, jam 9. Bukanya pun tidak langsung buka, beliau sholat dulu. Kadang sampai 50 rakaat, 100 rakaat, hanya buka toko, dijual baju. Sini orang Marmapura, dia cinta belinya, jual baju cincin. Bukanya pun cuma sekian jam, mudah dapat untuk juhud untuk isi yang istirahat, nanti lanjut lagi buka dapat sekian, sisanya urusan akhirat. Kalau kita sekarang sudah banyak hartanya, tetap hendak ditambah lagi dibanyakin. Padahal itu kalau dihitung-hitung tabungan sisi itu sampai mati pun tidak habis dimakan, sampai mati tidak habis, saking banyaknya hartanya, misalnya 1 miliar, 2 miliar, apalagi sampai puluhan miliar, tapi masih menyibukkan dirinya dalam urusan dunia. Sumbernya kan sampah tapi jamaah masjid. Kalah lawan orang yang penghasilan tabungannya 1 juta ada. Situ diisi tabungan berapa? 1 juta. Tapi sembahyang aktif, tapi Quran terbaca, tapi istighfar terbaca, tasbih zikir tahlil tiap hari terbaca militannya. Dibandingkan dengan orang yang hartanya banyak, dia jangankan zikir tasbih Quran, sholatnya pun masih terlambat. Bahkan kadang keluar waktunya, tertinggal karena kesibukannya dalam urusan dunia. Nah itu alangkah ruginya orang yang demikian itu ya. Kenapa? Karena dia tertipu dengan angan-angannya tadi itu, lalu melupakan akhiratnya. Fa'in fa'alta dzalika, kalaunya engkau kata Imam Ghazali sudah bisa melakukan yang demikian, bisa merubah pola pikir kita tentang hidup urusan akhirat nomor 1, dunia nomor terakhir. Farihka 'indal maut farahan la akhirala, maka pasti engkau akan senang, akan bahagia ketika engkau meninggal dunia, kegembiraan yang tidak ada akhirnya.
Kenapa dia gembira? Tidak ada batas akhirnya, karena akhirat itulah hari pembalasan yang akan dibalas oleh Allah. Ketika dia mendapatkan balasan kebaikan, maka kebaikan itu tidak ada habisnya, tidak ada akhirnya, sampai kapanpun tidak ada batasan. Tapi kalau orang celaka di akhirat, maka celakanya pun juga selama-lamanya sampai tidak ada waktu yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa in sawafta, apabila engkau menunda-nunda, saufa nanti wa tasahalta, maka pasti engkau akan mudah meremehkan, meninggalkan. Tadi itu sebanyak kena aja, kena ujung-ujungnya ada di kerjaan. Kalau baca Quran, kena jamaah nanti jam ini, kena sudah sampai jamnya, kena sampai sudah masuk ini waktunya ini kita jadikan nanti kayaknya. Wadasahata, maka pasti engkau akan menjadi mudah untuk melupakan. Ja'al mautu fi waqtin la tahtasibuh, akan datang kematiannya itu pada waktu yang engkau tidak akan mengiranya. Nanti kematian itu akan datang pada waktu yang engkau tidak mengiranya. Wa tahassarta tahassuran la akhiralaha, maka niscaya engkau akan menjadi orang yang merugi, menyesal, yang penyesalan tidak ada batasnya. Wa 'inda sabah yahmilul qawmus surah, dan ketika di pagi hari bertahmid mengucapkan alhamdulillah sekelompok orang-orang yang bergembira. Wa 'inda al-mauti yatika khairul 'uqbah, dan ketika kematian itu akan datang, maka akan datanglah kebaikan balasan yang akan dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa la ta'lamunna nabahu ba'da, saya engkau akan mengetahui kabar kebaikan dan balasan kebaikan setelah masa waktu yang telah ditentukan oleh Allah. Wa idza arsyadnaka ila tartibil awrad, apabila engkau telah diberi Allah petunjuk hidayah untuk menyusun akan hari-harimu, menyusun gawian harian, tidak ada wiridan, kebiasaan itu kan kebiasaan yang baik kita susun. Kalau sholat 5 waktu pada perlu disusun lagi, memang sudah terjadwal. Baca Quran, baca ini, ubah amalan ini, ubah amalan itu. Falnadkur laka kaifiyatas shalah, maka kalau sudah engkau mendapatkan petunjuk untuk menyusun akan wirid-wiridmu itu, maka kami, kata Imam Ghazali, akan menyebutkan kepadamu bagaimana tentang cara sholat, adab puasa, dan adab sholat, dan adab di dalam berjamaah, dan juga adab di hari Jumat. Maka di sini kita akan masuk kepada adabus sholat, bagaimana tentang kita dalam melaksanakan sholat, adab-adabnya. Karena ini kitab kan bukan kitab fikih, ini kitab akhlak, kitab tasawuf. Maka Imam Ghazali mengajarkan kita tentang adabnya sholat, bukan tata caranya, bukan rukun-rukunnya, bukan syarat-syaratnya, itu di pelajaran fikih. Karena ini kitabnya akhlak, maka di dalam ibadah itu pun harus dilandasi dengan etika, dengan adab-adab, supaya ibadah kita itu benar dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun secara syaratnya betul, rukunnya betul, tapi kalau adabnya tidak betul, maka sholat itu tidak diterima di sisi Allah. Misalnya gerakannya betul, bacaannya betul, rukun-rukunnya tidak salah,
syarat-syaratnya terpenuhi, cuma adabnya tidak ada. Apa adabnya tidak ada? Hatinya misalnya mengerjakan sholat meminta pujian orang lain, berarti ada ikhlas kepada Allah. Nah, urusan itu adalah namanya masalah adab di dalam ibadah. Nah, mudah-mudahan Allah berikan kita panjang umur, sehat walafiat, dapat kembali kaji mempelajari akan ilmunya Nabi Muhammad SAW. Ala hadhihi wa ala niyyati salihah bi sajdatil Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. As-salatu wassalamu amin ya Allah wa ta'ala alaihi wasallam wa ربنا وفقنا بما علمتنا وجعلنا الذي ينفعنا وافتح علينا يا رب العالمين فقهنا ويوم وعلمنا فضلك وعظيم على كل شيء قدر استر عيوبنا وعيوب معلمنا عنا ولا تدهر طاعتك واليوم عنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam.